Bab 171. Hei kakaknya aja cute gini, sahut Dora. Leon mengacungkan dua jempol tangannya kemudian membalikkan badan. Tunggu. Siapa cewek yang kamu suka? Siapa itu kemarin yang makan siang bareng sama kita? Elena? Iya. Elena sama Rere. Apa salah satu dari kedua cewek itu? Dora menjejeri langkah Leon. Nggak usah kepo. Jawab Leon santai, berjalan dengan sokul dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celana. Dora menepuk dahi. Kasih tahu kakak. Kakak janji nggak akan cerita sama mama, bisik Dora. Nggak, kakak sama mama itu kompak selalu ember apa-apa laporan sama papa, sahut Leon. Ya kamu kan masih kecil, Leon. Udah mana sering bikin rusuh bisanya. Aku kan udah besar, kak. Udah nggak pernah ngerusuh lagi. Leon cemberut. Ya, tapi bilang sama kakak, kamu lagi naksir cewek. Nggak, sok tahu. Kelit Leon mengekeh kecil. Udah, aku mau menghafal dialog buat scene besok. Leon berlalu masuk kamarnya. Hai, dasar bocil. Masih kecil sudah main cinta-cintaan. Gumam Isadora merasa penasaran dengan tingkah Leon. Dora ingin mengejar Leon masuk kamar, tapi dia mendengar ribut-ribut kecil di pantry. Itu adalah Keinara dan Chef Nathan. Emang ada yang invite Anda ke rumah ini? Tanya Keinara segalak sikap gendis pada Nathan. Kak Sophie yang diundang Papa Dora ke sini, dan aku diminta untuk menemaninya, sahut Nathan kalem. Keinara melirik gendis. Gendis hanya mengedikkan bahu. Mantan TTM kamu, kan? Bisik Kay pada gendis. Gendis melotot. Kemarin itu sudah terbukti dia bukan selingkuhanku. Desis gendis. Dia justru malah nanyain kamu, Kay. Bisik gendis di telinga Kay. Nanyain aku. Gendis mengangguk. Mau apa dia nanya-nanya aku? Dia nggak terima kamu udah mukul dia sembarangan sampai terluka pula. Kay diam, dia melirik sinis Nathan yang tetap duduk santai di depan kopi hangat buatan Sri. Keinara menggigit bibir bawahnya, terlebih Nathan sedang bersenda gurau dengan Davin yang baru saja muncul. Davin dan Nathan yang memang sudah saling mengenal sejak di pernikahan Cici kini tampak bertegur sapa dengan santai. Aku nggak suka sama dia, terlalu kepo. Awal kenal malah ngomentarin mobilku panjang lebar kali tinggi. Siapa yang nggak kesel? Gerutu Keinara. Gendis mesem. Keinara adalah cerminan dirinya, selalu bersikap judes pada Nathan. Itu bukan kepo, itu bentuk perhatian seorang pria pada wanita. Kilah gendis. Tahu Keinara melengos ke area Sri. Sri CS berjejer mengintip dining area. Ngapain ngintip-ngintip? Ketus Kay. Enggak, non. Itu Chef Nathan ganteng benar, ya. Sahut Sri. Kay menepuk dahi. Mbak Sri, Wawan entar cemburu, loh. Enggak apa-apa, non. Cemburu tandanya sayang, sahut Sri santai dan terus saja melihat ke arah Nathan. Apa bagusnya sih Chef Sok ganteng itu? Dia itu kepoan, ribet bin rempong. Cibir Kay. Masa? Non. Tapi gayanya santai dan ramah gitu. Kayaknya dia tipikal lelaki yang punya kepribadian yang menyenangkan, kilah Sri. Kay menghela napas melirik kawan-kawan Sri yang setuju dengan pernyataan Sri. Kalian belum tahu aja siapa dia. Kay cemberut. Di tempat lain, di tepi kolam taman belakang rumah, tampak Sophie duduk berdua dengan Nawang. Nawang diam-diam melihat penampilan Sophie yang selalu cetar dan mencolok. Dress warna hijau botol ketat dengan tatanan rambut disanggul modern nan tinggi menjulang. Mereka tampak bicara cukup serius. Dora melihat mereka dari balik jendela kamar Cici setelah memperhatikan sikap judes Kay pada Nathan. Kak Ci, tolong perhatikan dengan baik, Kak Ci beneran gak pernah lihat Kak Sophie sebelumnya. Dora masih saja penasaran.
Cici menggeleng. Aku lupa, Ra. Memang kenapa sih sama Kak Sofi? Terus kenapa dia kayaknya serius gitu ngobrol sama Nawang? Cici balik bertanya. Dora menghela napas dalam. Dia masih belum bisa memberitahu siapapun jika Sofi adalah Farida, teman mesra Okan dulu kala. Tapi Dora juga penasaran, Sofi dan Nawang tampak cukup serius berbicara berdua. Apa Kak Nawang tahu sesuatu tentang Kak Sofi? Dora bertanya-tanya dalam hati. Jam 1 malam Nawang duduk berdua dengan Okan di gazebo taman depan rumah Reza. Kamu ngapain minta aku ke sini malam-malam? Ngobrol di gazebo jam 1 begini. Ya masa aku harus datang ke apartemenmu malam-malam begini, sahut Nawang. Oke, ada apa? Tanya Okan lembut. Nawang tak ingin berbasa-basi. Ini. Nawang memberikan satu buku bacaan milik Okan. Kamu baca ini. Malam-malam aku diminta datang hanya buat ketemu kamu ngembaliin buku ini. Bukalah dan lihat apa yang tersimpan di antara halaman buku itu. Titah Nawang. Okan menurut dan membolak-balik halaman buku. Selembar foto Sofi terjatuh. Okan tertegun beberapa saat tapi lalu dia mengambil foto Sofi di dekat ujung kursi. Ini, aku bisa jelaskan. Dia masa laluku dan aku bahkan lupa pernah menyimpan fotonya di buku ini, ucap Okan. Nawang mesem. Buku apa yang terakhir kamu baca kemarin? Nawang tahu Okan hobi membaca, buku apa saja selalu Okan baca. Apartemen Okan penuh dengan buku-buku bacaan. Buku tentang bisnis karya. Ini, kan? Coba lihat ada apa di dalamnya. Sela Nawang. Okan terdiam beberapa saat. Kenapa diam? Tanya Nawang. Okan menunduk, dia tak mampu menatap balik Nawang. Nawang sendiri membuka salah satu halaman dan mengeluarkan foto Sofi dengan pose berbeda. Di buku terakhir yang kamu baca pun ada foto Kak Sofi. Farida Sofia Anjani, sebut Nawang di tulisan belakang foto Sofi. Nawang, aku bisa jelaskan. Mau menjelaskan apa lagi? Ini jelas buku yang kemarin kamu baca dan foto Kak Sofi adalah pembatas di halaman mana kamu terakhir membaca buku ini, ucap Nawang. Soal Farida, aku tak tahu jika dia mengganti nama menjadi Sofi dan tinggal di sebelah rumah Dora. Sungguh aku. Sudahlah, jangan mengelak. Sekarang aku mau tanya, untuk apa selama ini kamu mengajakku menikah tapi masih menyimpan foto mantan? Bukan hanya menyimpan tapi masih mencintainya, bukan? Aku tidak. Jam 1 malam di pagar pembatas rumah Dora dan Kak Sofi kamu ngapain berpayung ria di bawah guyuran hujan mengobrol berdua dengan Kak Sofi? Lalu kemarin, kalian bertemu di restoran, masuk ruang VIP. Pula, hanya kalian berdua, dan 2 jam berada di sana. Nawang memaparkan apa yang dia lihat dengan santai pada Okan. Okan tentu saja terperangah. Dia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Mudah sekali bagi Nawang mencari sesuatu yang mencurigakan. Suzana sudah melatihnya selama ini. Nawang tersenyum kecil melihat Okan yang tertunduk. Kamu masih mencintai Kak Sofi, Kak Farida maksudku. Tanya Nawang. Okan diam tak menyahut. Kenapa kau tak pernah mau diajak menikah olehku? Kenapa malah menyalahkan aku seolah-olah aku belum melupakan masa laluku? Okan balik bertanya. Nawang menghela napas dalam. Dia merapatkan sweaternya. Udara malam itu memang terasa sangat dingin, musim penghujan sudah tiba. Bahkan 1 jam lalu hujan deras baru saja reda. Ada 2 alasan kenapa aku selalu menolak ajakanmu menikah. Maaf jika salah satu jawabanku terdengar kurang berkenan bagimu. Nawang diam sejenak, menikmati rintik gerimis tipis-tipis, sisa hujan 1 jam yang lalu. Derajat, alasan pertama, karena aku tahu dirimu masih belum melupakan masa lalumu. Alasan yang kedua, aku tidak memiliki perasaan lebih padamu. Krik, krik, krik. Hening beberapa saat. Okan mencoba mencerna ucapan Nawang.
Kenapa kau setuju menjalani hubungan percintaan denganku? Tanya Okan. Karena Tuan Reza yang menjodohkan kita. Aku tak kuasa menolaknya, Tuan Reza adalah malaikat yang dikirim Tuhan untukku, jawab Nawang santai. Okan sedikit terperangah. Pantas saja Nawang selalu tampak kaku, sulit disentuh bahkan sorot kedua. Matanya terasa tak bernyawa jika berduaan dengan dirinya. Okan pikir Nawang seperti itu karena trauma dengan perlakuan kejam Ergon padanya, tapi ternyata. Kembalilah pada Kak Sofi, aku menginterogasimu sejak tadi sama sekali bukan karena rasa cemburu. Hanya sekedar ingin meyakinkan bahwa memang tak ada cinta di hatiku dan kau sendiri masih belum melupakan masa lalumu. Nawang bersidekap dan menumpangkan kaki. Angin malam itu sungguh semakin membekukan perasaannya yang sudah beku. Kenanganku bersama Ergon cukup membekas kuat. Kenangan pahit tentu saja. Dan itu cukup mampu membuat hatiku menjadi beku untuk menerima cinta dari seorang pria. Mungkin trauma atau entah apa aku tak tahu. Aku hanya ingin hidupku mengabdi pada keluarga Dharmawangsa. Itu saja yang ada di pikiranku saat ini. Tak tergerak sama sekali hidup berdampingan dengan seorang lelaki. Aku hanya ingin mendampingi keluarga ini, tutur Nawang dengan tatapan menerawang, menembus rintik gerimis yang sudah mulai kembali deras. Okan lagi-lagi terperangah dengan ucapan Nawang. Dia tak menduga jika sikap kaku Nawang selama ini karena gadis itu tidak memiliki perasaan apa-apa padanya. Kau tahu, aku selalu merasa bersalah karena terus saja menggantung hubungan kita. Tapi saat pertama kali aku melihatmu bicara dengan Kak Sofi malam itu di halaman rumah Dora, sebentuk pengharapan muncul. Lelaki baik bernama Okan Ria harus bahagia bersama pasangan yang benar-benar mencintai dan dicintai. Aku merasa lega dan bebas, tak lagi harus berpura-pura. Tadi sore aku bicara banyak dengan Kak Sofi di tepi kolam renang belakang, aku beberkan semuanya. Dia tampak prihatin denganku dan lega mendengar aku akan melepaskan ikatan percintaan kita. Farida ada di sini? Tanya Okan. Nawang mengangguk. Ya, bahkan menginap malam ini. Kak Sofi datang bersama Chef Nathan. Okan melongo, dia melihat deretan jendela kamar lantai 2 rumah Reza. Dan bertanya-tanya di kamar mana Sofi tidur malam ini. Nawang mengembuskan napas panjang dan lega. Besok kita harus terus terang pada Tuan Reza. Katakan tentang perasaan kita masing-masing. Kau bebas kembali berhubungan dengan Kak Sofi, dia sudah single. Kulihat, cinta di antara kalian masih belum usai. Sementara aku sendiri bebas mengabdi pada keluarga ini. Apa Tuan Reza tak apa-apa? Kau jauh lebih mengenalnya daripada aku. Tuan Reza sungguh seseorang yang sangat baik dan bijak, sahut Nawang. Sungguh indah pembicaraan antara Nawang dan Okan. Masing-masing sama-sama menyadari perasaannya sendiri lalu memilih saling membebaskan. Maaf dan terima kasih untuk waktu yang selalu kau luangkan untuk menghiburku dari trauma masa lalu. Meski pada akhirnya, aku tetap memilih hidup sendiri, untuk saat ini. Nawang tersenyum pada Okan. Okan memeluk Nawang. Dia membelai rambut panjang kekasih tomboynya itu. Jika boleh jujur, perasaan Okan untuk Nawang memang hanyalah kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Okan menyayangi Nawang, tapi hanya sebatas itu, sebatas perasaan peduli pada gadis yang sudah menderita karena siksaan Ergon. Menginaplah di sini, temui Kak Sofi besok pagi di meja makan. Tak ada yang mengenali Kak Sofi bahkan Cinta tak mengenalinya. Cinta melihat Farida dalam keadaan berantakan waktu itu, sementara penampilan Farida saat ini terlalu heboh. Lagi pula Cici hanya bertemu sekali, sekilas dan sudah lama. Pasti dia lupa, jawab Okan. Ya, baguslah. Posisi Kak Sofi aman. Lagi pula kalau identitasnya sebagai mantan teman tapi mesramu nanti terkuak, tak akan ada lagi yang keberatan. Toh, Kak Sofi sudah single. Maka malam itu saat pembicaraan di antara mereka usai,
Okan menginap di rumah Reza, masih ada kamar kosong yang tersedia. Kalaupun penuh, Okan bisa menginap di base camp anak buah Aji Saka dan Reza. Ok, pagi-pagi sekali, dining area penuh dengan keluarga Reza. Sri yang sudah bangun dari jam 2 pagi sempat melihat Okan dan Nawang masuk rumah. Dia ingin kepo pada Nawang tapi ini bukan waktu yang tepat untuk bergosip. Sophie muncul dengan penampilannya yang selalu heboh. Dia duduk di sebelah Dora, menciumi gadis mungil itu dengan sayang. "Jangan sedih, kamu gadis yang kuat dan hebat," ucap Sophie. Dora bukannya terhibur, dia malah salah fokus dengan penampilan Sophie. "Kak, Sophie mau pergi lagi." Pergi kemana?" "Aku mau ikut sarapan dengan kalian," sahut Sophie. Dora menepuk dahi. Itu riasan wajah dari semalam memang nggak dihapus. Atau emang bangun jam 3 terus make apaan? Kiki Dora. Sophie mengerling genit. "Di sini banyak orang, aku harus tetap tampil sempurna, dong," bisiknya di telinga Dora. Dora dan Rangga manggut-manggut, paham dengan karakter dan sifat Sophie selama menjadi tetangga sebelah rumahnya. "Duh, aku duduk di mana ini? Penuh gini, ada tamu nggak diundang pakai acara menginap segala di sini." Celetuk Keinara pelan seraya melirik sinis pasat Chef Nathan. Yang dilirik hanya mesem tipis dan tetap bersikap biasa saja. Tak peduli dengan sindiran Kay, dia malah menanti-nantikan Keinara mencicipi semua hidangan di atas meja. Nathan senang dengan ekspresi Kay saat mencicipi makanan. "Hush, jangan judes-judes sama cowok, nak. Kamu kapan dapat jodohnya kalau bersikap seperti itu terus?" Saskia mencubit lengan Keinara, merasa tak enak dengan Nathan. "Yah, Mi. Wajar kalau aku judes sama cowok yang suka ribet ngurusin hidup orang, sih," ucap Kay tetap pelan tapi terdengar oleh Nathan. Saskia kembali mencubit lengan Kay dan mengangguk serta tersenyum tak enak pada Nathan. Saskia sudah mendengar curhatan kesal Keinara tentang komentar Nathan akan modifikasi mobilnya, serta sempat dituding sebagai selingkuhan gendis padahal nyatanya bukan. Nathan sama sekali tidak terganggu oleh sikap judes Kay yang nyaris sama dengan gendis. Justru Nathan menyukainya. Dining area yang luas dan kini disulap menjadi 2 kali lipat itu sungguh terasa ramai, akrab dan penuh kekeluargaan. Sophie tampak sedikit salah tingkah melihat Okan yang pagi ini muncul di rumah Reza. Diam-diam Sophie melirik Nawang, dan Nawang mengedip santai memberi kode jika semua urusan cinta segitiga di antara mereka sudah beres. Dora sendiri merasa lega karena dia diam-diam menyelinap ke ruangan rahasia CCTV milik Reza dan mendengar pembicaraan Okan Nawang Sophie kemarin sore dan tadi malam. Di saat Dora merasa murung dan sedih karena ulah Eugene, dia terhibur melihat hubungan gendis, Dimas, Nawang, Okan dan Sophie sudah terselesaikan dengan baik. Acara sarapan pagi itu sungguh sangat menghibur hati Dora, semua orang sengaja berkumpul demi dirinya. Diam-diam Dora melihat Nathan yang kerap mencuri pandang pada Kay yang dibalas Kay dengan pelototan juga bibir manyun beberapa senti. "Dis, apa jangan-jangan Kak Nathan kini beralih haluan?" dia mengincar Kay. "Kay itu jauh lebih galak dan judes daripada kamu, Iho," bisik Dora pada gendis. "Ya nggak apa-apa. Tipikal perempuan yang disukai tetangga depan rumahku memang perempuan-perempuan judes," sahut gendis. "Kenapa sih kamu selalu manggil Kak Nathan tetangga sebelah rumah? Panggil namanya Kek Lia, Om," genit tetangga rumah. Dengus gendis. Dora menggeleng mendengar jawaban gendis yang tetap saja ketus. "Dimas dan aku setuju buat jodohin Kay sama Om genit itu, Ra," bisik gendis. "Kamu setuju, enggak?" Dora sedikit mengernyit dan melihat ke arah Nathan serta Kay. Apa Kak Nathan bisa naklukin Kay? Dia itu galak sama cowok, Dis. Bisa kali, Nathan gak kayak cowok-cowok lain yang deketin Kay karena uang Om Aleska dan Papa Davin. Tenang saja,
Pasti berhasil. Aku sih feeling, ucap gendis lagi. Dora hanya mengedikan bahu tapi berharap hal yang sama untuk Nathan dan Keinara. Sekolah Leon. Leon mencegat langkah Rere yang baru keluar dari toilet perempuan. Rere tentu saja terkejut. Kamu manis banget pakai bando ungu itu. Kamu suka warna ungu, iya? Tanya Leon. Rere melihat ke sekitar, takut ada murid perempuan lain yang melihat. Iya, aku suka warna ungu, jawab Rere gugup.